bisa menemani Moms lagi semuanya. Seperti biasa dong di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Siapa yang kangen ya sama podcast kita? Nah, di podcast ini mungkin Moms yang sudah mengikuti ya dari perjalanan awal episodenya, kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan dan juga masalah-masalah seputar keluarga lah dengan santai. Walaupun kadang-kadang pelik gitu masalah-masalahnya ya. Dan mungkin Moms merasa ada sesuatu yang kayaknya kok berbeda gitu di podcast Keluarga Siaga Lifeboy yang episode kali ini. Karena memang sekarang kita hadir juga di Noise. Boleh tepuk tangan dong? Tepuk tangan. Kita ada di Noise juga. Tapi gak lupa loh, aku selalu mengingatkan buat Mom semuanya untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy ID. Supaya nanti kalau misalnya ada episode baru, Moms bisa tahu. Nyalain loncengnya ya, notifikasinya dihidupin biar bisa tahu ya. Oke, dan untuk episode 11, kalau untuk podcast Keluarga Siaga Lifeboy kita udah episode 11. Wow. Tapi kalau untuk kolaborasi sama Noise-nya, ini adalah episode pertama. Tepuk tangan lagi. Oke, kalau sekarang ada tepuk tangannya ya, menarik banget. Oh my god. Dan aku seperti biasa juga tidak sendirian, akan ada expert yang menemani. Dan juga pastinya ada Moms inspiratif dong. Ini expertnya adalah dokter idola saya lah, pokoknya dokter cantik, spesialis anak yang baru punya gelar terbaru lagi nih, luar biasa. Sekolah mulu kayaknya dokternya ya. Ada dokter Mesti Aryo Tejo. Halo dokter. Halo dokter Gina. Apa Halo kabar? Moms. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin celing kayaknya ya. Aduh, amin. Iya, dokter kemarin habis sekolah apa sih dok? Aku kemarin ngambil Master of Public Health. Oh, MPH. Atau kalau di sini MPH bilangnya. Di sini Kesmas ya, Kesehatan masyarakat masyarakat. ya. Oke. Iya. Jadi itu sekolahnya ke Amerika dok. Iya, di Amerika kemarin di Oke. Johns Hopkins. Ih, luar biasa. Sudah lulus, sudah wisuda ya dok ya? Sudah, makanya mungkin kelihatan lebih kinclong karena nggak begadang semalaman ya ngerjain tesis. Mungkin bisa jadi. Oke, dan berikutnya juga ada Moms inspiratif. Ini Momsnya mungkin kalau misalnya Moms sering nonton sinetron atau mungkin aktif di sosial media, pasti tahu sama Moms berikut ini. Ada Moms Donita. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh sama Donita udah kayak kenal dari Donita masih ABG banget. Iya bener. Ya ampun. Pertama kali aku main sinetron tuh sama Gina. Iya. Iya, beneran. Sekarang udah jadi ibu 2 anak, bener ya? Betul. Ih, Masya Allah, luar biasa. Pokoknya hari ini kita akan ngobrol tentang seputar olahraga ya. Kalau aku Menarik tidak salah, bener ya. banget. Tapi kalau misalnya boleh tahu dulu nih, kita langsung aja mulai obrolannya kali ya, ibu-ibu sekalian ya. Boleh. Kalau dokter Mesti anaknya sekarang 2 juga kan, cowok Anakku ya? 2 cowok, kayak Kak Donita juga ya. Sama ya. 2 cowok. Iya, 2 cowok. Aku doang yang beda di sini Iya, ya. cowok-cewek Aku lengkap. cewek cowok, iya benar. Aku mau sombong loh, udah sepasangan. Oh iya. Oh iya. Gak boleh Gitu. sombong. Oh iya, gitu Iya. langsung. Wow ya, maaf Abis ya. soalnya tiap kali ketemu orang pertanyaan deh, satu lagi dong Iya, nggak mau cewek. nambah. Iya Gitu. kan, biar lengkap gitu. Kalau dokter Mesti anaknya umur berapa? Umur 5, mau 5 sama 3 tahun sekarang. Mau 5 sama 3 tahun. Berarti semuanya masih di TK PAUD ya sama TK. Iya. Iya. Kalau Donita Mau 8 sama mau 6 tahun. Jadi SD. 7 sama 5 ya, SD sama TKB. Oh, SD kelas 2 oke. sama TKB. Oke, nah kebetulan kan kita ngobrolin seputar olahraga gitu ya. Kalau anak-anaknya dokter Mesti sama Donita sekarang udah aktif atau gemar berolahraga gak sih? Dari mana dulu nih, dokter dulu, aku dulu. Boleh. Donita dulu boleh, silakan monggo. Anak aku bukan terpaksa sih, dianjurkan, disarankan, disuruh sama dokternya untuk olahraga karena berat badannya lumayan. Oh, kaum gemoy lah Iya, kalau kata kaum anak gemoy. zaman now Jadi ya. kalau misalnya buat yang lihat, ya ampun lucu banget. Awalnya lucu, lama-lama panik karena dokter udah kasih notis kalau Iya. sebenarnya kalau untuk anak umur 7 atau 5 tahun ini tidak bisa kita bilang diet, kata Iya. dokternya. Iya. Jadi kita pantau aja makanan yang apa yang kurang bermanfaat nggak usah dikasih. Iya. Tapi kita banyakin aktivitinya. Jadi anak aku tuh kalau setiap sore tuh di depan rumah basket Iya, atau kalau nggak iya. main bola. Oke. Terus sama dia seminggu 1-2 kali tuh ada taekwondo, ada kelas taekwondo gitu. Oh, jadi Karena udah banyak dong ya olahraga, udah basket, bola.
Terus abis itu Kalau basket sama bola sendiri sih di rumah. Oh, Kalau yang main. ikut yang beneran Taekwondo. itunya taekwondo. Gitu. nggak mau ikut macam kayak gulat atau apa gitu. Satu-satu ya. Ibu. Kali itu mengeluarkan kalori lebih banyak lagi gitu. Ini juga nggak ya? lumayan kok buat Oh, kita yang iya. nemenin juga kan ikutan lah jadinya. Ikutan. Gitu. Oke, jadi itu dua-duanya. Dua-duanya kebetulan. Dua-duanya ikut taekwondo dan kalau kayak di rumah main Iya, bola karena sama basket yang gitu. dapat notes dari dokternya kebetulan dua-duanya juga. Oh, Oh gitu. Kelihatan sekali di Menarik nih ya. Instagram ya. Iya, iya. Anaknya pada gemes-gemes ya. Padahal ibunya sama bapaknya kayaknya ramping loh. Enggak juga sih, waktu kecilnya kita gemoy juga kok. Oh gitu. gitu. Oke, baik. Kalau dokter Mesti? Kalau anak-anakku kebetulan dari bayi baru lahir udah mulai olahraga loh. Oh iya. Apa tuh dok? Olahraga bayi. Tummy time. Oh, Karena oke. ternyata banyak yang belum ngeh Iya. bahwa dari rekomendasi AAP IDAI bayi lahir pulang sehat harus mulai olahraga yaitu tummy time. Jadi boleh langsung ditengkurupin karena dengan dia tengkurup kan tuh capek ya, Iya, kayak push betul, up, betul. otot-otot badannya tuh kuat gitu. Iya. Jadi cepat juga nanti jadi merangkaknya bagus. Mostly yang anak tummy time mau merangkak. Merangkak itu memang gak wajib, tapi kalau kita merangkak itu kan capek banget ya. Iya Itu betul. namanya olahraga, udah koordinasi keseimbangan, penglihatan, badan juga balance gitu. Dan sekarang mereka lagi hobi main sepeda. Anak yang pertama udah bisa main sepeda roda 2. Wih, keren. Emaknya aja gak bisa main sepeda. Serius? Aku gak bisa main sepeda. Ya jadi awalnya mulai mainnya push bike gitu. Oke. Jadi untuk balancing tuh bagus. Nah jadi kalau rekomendasi dokter anak itu sebelum 6 tahun bahkan Aha. dari bayi itu harus aktivitas fisik olahraga minimal 30 menit. Bahkan Sehari dok. dari bayi baru lahir, iya sehari. Jadi bayi lahir tummy time nggak langsung 30 menit taruh bek gitu. Jadi misalnya 5 menit udah owe nangis, angkat Angkat, lagi. oke. Nanti siang taruh lagi gitu. Jadi sehari itu 30 menit gitu. Oh, berarti rekomendasi dari dokter untuk berolahraga itu adalah sedari lahir ya? Dok? Sedari lahir betul. Dan definisi olahraga di sini bahkan sebenarnya lebih bergerak bebas dan aktif. Jadi bukan Oke. olahraga yang ikut aturan tertentu. Karena biasanya anak di bawah 3-4 tahun Mhm. belum mau ngikut aturan. Jadi ketika anak 2 tahun gitu terus kelas aktivitas sepak bola misalnya, tapi Iya. harus terarah banget, Iya. anaknya nggak mau ngikutin, emaknya frustasi ya Iya. sih, kayak Emaknya harus terus. ngomel. Ikutin dong itu kata kunci yang bener dong, yang bener gitu pasti biasanya. Iya, anak gue, emak-emak ya. jadi kan emaknya langsung overthinking, ini anak gue ada masalah ya, ini Iya. anak gue ADHD ya misalnya kayak gitu. Iya. Padahal kan ya memang rentang fokus anak usia dini itu Iya. usia dikali 2-3 menit. Jadi misalnya anak usia 2 tahun ya fokusnya emang cuma 4-6 menit. Oh, Oke. Jadi bener. sebenarnya masalah yang kita ini adalah terkadang kurang sabar. kurang sabar sama Sama ini kurang- ekspektasi kita ketinggian. Betul, itu betul. Ekspektasi mak-mak masa kini itu tinggi-tinggi bener. banget. Iya, Sama bener-bener. kurang pengetahuan. Iya, bener, kayaknya itu, ya, itu. gitu. Jadinya soto itu. Makanya Mams ada gunanya mendengarkan podcast Keluarga Siaga Lifeboy, karena tadi dokter Mesti juga bilang bahwa rentang konsentrasi anak itu adalah dikali 3 ya dok ya? 2-3 menit 2 sampai kali 3 usia. menit. 2 sampai 3 menit kali usia. Berarti kalau umur 6 kira-kira 12 12 menit sampai 18 menit. gitu. Iya, luar biasa loh ya. Kok kita baru tahu ya? Bener. Iya lagi. Bahkan ya dewasa pun rentang fokusnya tuh juga studinya dewasa itu bahkan maksimal banget 45 menit. Makanya waktu aku kuliah di Amerika itu Iya. setiap 45 menit pasti break. Nggak mungkin lanjut kuliah 2 jam gitu. 4 Ya jam tuh nggak ampun, ada. dulu saya sekolah kedokteran 1 mata kuliah bisa 2 jam di Iya, kelas ya. betul banget, Pantes fokus Bunda. saya suka kemana-mana ya. Iya. Berarti nggak salah ya dok ya. Aduh, maaf ya dokter, macam apa ini. Nah tadi kan dokter bilang berarti kalau di bawah usia 3 sampai 4 tahun itu olahraganya lebih kayak bergerak bebas Iya, gitu ya. betul. Belum terlalu bisa. Lari-lari, Iya. gimnastik, Gimnastik. bagus. Belum bisa yang terlalu banyak arahan gitu. Betul. Jadi sekiranya anak umur berapa dok yang Ya. kayak udah bisa nih anak gue untuk Ya. terarah olahraganya? Sebenarnya kalau dari American Academy of Pediatrics Ya. 6 tahun ke atas. Oke. Kembali lagi perkembangan setiap anak kan berbeda-beda. Ada anak yang 3-4 tahun, wah aku tertarik banget nih main basket, ngikutin mau, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ada anak yang 3-4 tahun disuruh ikutin basketnya, lari ke sana ke sini, duduk lagi nggak mau, ya Iya. jangan dipaksa. Kembali Oke. lagi olahraga itu mindsetnya harus menyenangkan untuk yang melakukan juga kan. Iya, Jadi
Jadi kita lihat misalnya nih kayak anakku waktu itu aku masukin sepak bola. Setiap mau les sepak bola harus dibujuk dulu, ayo semangat. Kayak butuh effort banget gitu. Setelah dicoba mungkin konsisten, kita coba 2-3 bulan. Coba deh kita cari yang lain, kamu mau coba apa gitu. Oh ternyata sukanya basket gitu. Pas basket gak harus dibujuk. Jadi kembali lagi setiap anak pasti punya minat yang beda. Dan tugas orang tua untuk bantu nih identifikasi. Oh anakku sukanya basket. Oh anakku sukanya gimnastik. Ketika ikut gimnastik, hari ini ada gimnastik gak? Oh ada sih, bisa sih ada gitu. Jadi taunya minta tiap hari gimnastik gitu. Jadi ketika seseorang menyukai melakukan suatu hal, pasti dia akan mau punya usaha lebih jauh, effort lebih jauh, dan hasilnya pasti akan lebih optimal. Dan gak akan beban dipaksa gitu ya. Benar-benar. Aku setuju sih, soalnya anak aku yang kedua dipaksa tuh semua ya? Gak gitu, gak dong. Nggak gitu juga. Nggak ya. Jadi anak aku karena ngelihat kakaknya taekwondo, dia minta. Nah aku nggak mau masukin dulu karena aku pikir kan masih 5 tahun ini nanti disuruh ngapain dia ngapain gitu. Takutnya kalau mama kan bukannya mikirnya belum sesuai umur ya, lebih mikirinnya nanti udah bayar nggak suka gitu. Iya benar ya, kan tapi rugi ya gitu. Nanti rugi gue, udah bayar nggak mau gitu. Jadi suruh lihat dulu gitu. Begitu kakaknya ini dia maksa aku mau juga. Nah baru aku masukin. Tapi kalau untuk yang kayak bola gitu, aku belum masukin klub gitu sih. Jadi karena kan ini 2 minat yang berbeda. Emaknya membelah dirinya jadi amubanya agak bingung juga ya. Kalau yang satu sukanya, kakaknya sukanya basket, adanya sukanya main bola. Jadi aku ya udah yang bisa aja dulu ya, yang suka aja deh di rumah aja dulu. Tapi kalau si taekwondo ini karena kakaknya suka, adanya minta, ya udah dimasukin gitu. Kalau aku mungkin berasanya kayak sang adik juga passionnya di situ gitu ya. Ada motivasi diri itu yang penting. Wah pokoknya ini luar biasa sekali ya. Sampai tadi aja aku tuh berasa kayak kenapa aku tidak bertemu sama dokter Mercy ketika aku belum punya anak gitu. Kalau anak kecil sedari lahir aja udah harus dibiasakan olahraga, dan olahraganya sesimpel tummy time gitu ya. Tengkurap itu mams ya bahasa Indonesianya. Soalnya kalau kata orang tua zaman dulu nanti dicengklak gitu kalau kata ibu aku. Jadi nggak boleh ditengkerupin. Ternyata dari kalau sehat dan pulang itu harus tummy time setiap hari. Iya benar, kecuali kalau memang ada kondisi medis khusus gitu yang tidak diperbolehkan gitu kali ya dok ya. Betul, dan tummy time ini kan bisa sambil dipijat bayi abis mandi misalnya, atau di atas badan ibu bapaknya lagi tiduran gitu kan. Jadi sekalian bonding juga. Bener, kayak ke anak-anak tuh ada anak-anak yang emang punya jiwa kompetitif, ada anak-anak yang kayak gak pedulian gitu ya dok. Kayak prinsip menang kalah gitu dalam sebuah kompetisi gitu kan, itu juga harus diajarin gak sih? Iya betul, iya kalau itu kita bisa ajarin ya. Kadang kita bisa menang, kadang kita kalah, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya kamu fun gak, seru gak tadi olahraganya, kamu merasa udah lebih lancar belum tadi sepedanya karena kamu sebelumnya setiap hari latihan. Karena yang ingin kita bangun di anak adalah kemampuan untuk dia terus mau belajar lebih baik. Apalagi dunia ini kan dinamis ya. Dan tiba-tiba ada perubahan. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada ChatGPT. Semua tugas yang sederhana bisa dilakukan komputer gitu. Jadi kan kita harus, kita nggak tahu sekarang tiba-tiba ada platform apa, kita gimana manfaatinnya gitu. Jadi dengan kita terus belajar lebih baik, lebih fleksibel, makanya itu bekal untuk masa depan. Tuh kan, mudah-mudahan itu diingat sama mam semuanya ya. Ibu Donita, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada sih, yang pasti terima kasih undangannya hari ini. Aku sangat-sangat tercerahkan bahwa sebenarnya pintar itu bukan dalam satu hal. Maksudnya kayak gini, terkadang kita fokusnya kayak yang pintar itu yang jago matematika. Cuman olahraga doang, enggak. Tapi ternyata Dr. Mercy bilang setiap anak itu kan memang unik ya, istimewa. Jadi memang itu tadi fokus sama yang kekuatannya, untuk kekurangannya ya kita bantu, tapi jangan memaksakan nanti anaknya stres gitu. Alhamdulillah ya. Iya dapat pencerahan. Alhamdulillah. Iya benar, mudah-mudahan mam semua yang di rumah juga yang menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy juga banyak banget mendapatkan insight-insight baru yang nanti bisa diterapkan di keluarganya masing-masing ya. Terima kasih buat mam semua yang sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy ini. Dan jangan lupa juga seperti biasa loh, kita akan bagi-bagi, Lifeboy akan memberikan gratis produk selama 1 tahun. Wah pokoknya caranya gampang banget. Mams cukup nanti subscribe aja YouTube channelnya Lifeboy. Abis itu komen di kolom komentar. Nanti mams yang beruntung bisa mendapatkan
gratis produk Lifebuoy selama 1 tahun. Oke, kalau gitu saya Nikta Gina pamit. Sampai ketemu lagi di episode podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Dan jangan lupa, Moms bisa dengerin juga di Noise. Bye-bye. Bye.